Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa dengan Miss Prati di channel edukasi bersama Bu Jadis. Kabar lama. Masya Allah. Prati senang banget nih udah di. Iya, senang banget. Gimana dulu waktu itu kita di sekolah SMK tahun berapa ya Bu ya? Untuk apa nih? Untuk mengajarnya atau pertama kita ketemu? Pertama yang ngajar dulu ya, tahun 2011 ya? Saya ngajar 2014. 2011, 12, 14 iya, ketemu 2014 itu di MGMP SMK. MGMP SMK pada waktu itu di SMK 57. Iya, kita satu meja sih ngobrol gitu sambil mendengarkan kayak apa sih Bu, materi gitu ya, peningkatan tentang bahasa Inggris gitu kan, atau bedah SKL tentang pembuatan soal dan lain sebagainya. Seneng banget bisa silaturahmi. Akhirnya 2014 sampai sekarang udah 2023, 9 tahun. Ya Allah. Dan alhamdulillah sehat. Ya Allah teman-teman, gimana rasanya ketemu kawan lama? Seneng banget. Nggak terasa. Silaturahim, seneng, dan juga kita mau cerita-cerita tentang pengalaman pendidikan dan juga pengajaran. Waktu itu ngambil pasca tahun berapa ya Bu? jadi ngambil pasca sarjana itu saya di tahun yang sama saat saya wisuda S1. Jadi sebenarnya lulus sidang skripsi itu di bulan Agustus 2014, dan setelah selesai sidang ternyata iseng-iseng ternyata kayaknya enak kali ya kalau langsung lanjut S2 gitu, dan akhirnya ya di tahun yang sama saya ambil di salah satu universitas swasta di Jakarta. Iya, ya gitu dah, profesor doktor gitu. Nama universitasnya. Di tahun itu, tahun 2014 kan Bu ya, kan kita juga cerita-cerita itu di ketika materi gitu kan, tapi kita sambil bercerita. Saya ngambil pasca gitu, terinspirasi juga Bu gitu, karena kan inspirasi itu sebenarnya internal gitu kan, internal, tapi yang lebih dekat itu biasanya kita ngobrol secara empat mata, atau yang terdekat itu yang biasanya menginspirasi banget dan membawa. Dan di tahun itu tahun 2016 saya ambil pasca gitu. Jadi Terinspirasi diam-diam Pak, diam-diam Bu Joni sudah pasca gitu kan. seru juga ya. Nah, terus jadi kita bisa menginspirasi. Iya, ya mudah-mudahan teman-teman semua juga terinspirasi untuk meningkatkan pendidikannya gitu kan. Tapi biasanya terinspirasi itu dari yang teman terdekat gitu. Bener. Dan itu tuh terbukti dari kita berdua. 2016 itu ngajar sih padat gitu, tapi kita masih bisa menyempatkan waktu kuliah gitu di salah satu universitas. Jadi selesai jam 3 langsung kabur, langsung lanjut lagi belajar di jam 4. Jadi Masya nggak ada waktu. Master nih, master English, lebih pinter. Sama aja kan udah lulus juga kan. Udah lulus 2019. Alhamdulillah nggak terasa ya. Iya, nggak terasa. Belajar sambil Masya Allah gitu, nikmat silaturahim. 9 tahun kita berjumpa di event yang kita nggak menyangka gitu kan, untuk bersilaturahim melalui chat, dan akhirnya kita bisa wujudin, dan akhirnya berlanjut silaturahim. Oke, Ibu gimana pasca itu kan dulunya kan dari teacher kan gitu, senior high school, lalu sekarang itu kan kayak peralihan kan dari mengajar di sekolah kemudian di universitas. Gimana tuh Bu perbedaan kurikulum dan juga pengajarannya dan juga pelajarannya dan juga menghadapi anak-anaknya? Kayaknya ini ada sebenarnya tiga iya, yang pertanyaannya. Iya, Satu 3 dulu ya. Gimana cara menghadapi anak-anak gitu ya? Dan alhamdulillahnya
bekal saya untuk mengajar di perguruan tinggi itu memang awalnya memang dari disiapkan di S1 ya. Kebetulan saya ambil pendidikan bahasa Inggris ya S1-nya, dan di sana tuh emang benar-benar tuh didesain untuk jadi guru kan. Dan apalagi kita dapat program PKL ya, 1 semester kita di sana belajar mengajar, jadi masuk kelas ngajar anak-anak gitu ya. Wah, itu pengalaman yang sangat luar biasa gitu ya. Sekolah menengah kejuruan. Kebetulan saya di MAN. Oh, di mana juga? MAN. Jadi kultur agamanya itu bagus dan menginspirasi saya juga sebenarnya ya untuk terus belajar agama juga. Nah, setelah selesai S1, saya mencoba untuk belajar ya di SMK. Di SMK-nya itu SMK Farmasi ya, SMK otomotif gitu ya, yang terkenal di Jakarta gitu. Dan di SMK itu saya belajar mengajar menjadi guru. Satu guru-gurunya seperti saya ya, kecil badannya, terus cewek, suaranya kecil gitu kan. Dan saya harus ngajar semua muridnya itu cowok. Jadi sekitar 30 sampai 35-an itu muridnya cowok. Dan saya satu-satunya cewek di dalam kelas ketika ngajar itu. Jadi nah, disitulah saya belajar untuk mengajar, gimana caranya kita menyambung komunikasi bareng sama siswa-siswa, bagaimana kita bisa menyamakan frekuensi, karena sebenarnya yang paling susah itu adalah bisa masuk ke frekuensinya anak gitu. Jadi mengajar itu nggak hanya ceramah, nggak hanya menjelaskan materi, tapi juga kita lebih membangun interaksi antara siswa yang semuanya di dalam kelas itu cowok-cowok semua, mengelola kelas. Lalu gimana kita bisa membaur sama mereka, bisa menyesuaikan interaksinya, lalu kita bisa mentransfer ilmu di situ. Jadi banget berguna dan bermanfaat banget sih ya PKL. Dan yang kedua ngajar ya, setelah kita lulus S1 kita harus benar-benar bisa mengajar, dan disitu banyak banget pengalaman yang saya dapat. Gimana sih kita mengajar di SMK yang satu kelas itu semua cowok semua, lalu bagaimana sih kita bisa membawa diri supaya kelas itu benar-benar hidup, beragam macam karakteristik anak-anak itu harus kita hadapi dengan tepat ya. Iya. Dan itu seru banget dan memberikan kita pengalaman yang kaya gitu. Nah, setelah itu saya memutuskan untuk pindah mengajar ke perguruan tinggi. Di sana lebih banyak lagi ternyata muridnya, nggak 35, ternyata ada lebih banyak lagi. 40 berarti. Saya bisa dapat kelas 40. Berarti lebih besar kan jumlah mahasiswa itu lebih banyak 40. Dan lagi-lagi suara kecil, postur kecil kan, tapi harus berbicara, iya, tersampaikan gitu kan materi. Apalagi ngajarnya siswa. TOEFL, aduh kan itu harus benar-benar wah gitu. Jadi materi, interaksi, terus persiapan kita itu harus benar-benar matang gitu. Ya, persiapan dan apa ya istilahnya tuh, penguasaan materi. Ya, penguasaan materi, penguasaan kelas, komunikasi, interaksi, harus membangun interaksi. Dan satu lagi ya, kita tuh harus ngajar itu nggak cuma mentransfer ilmu, Betul, tapi betul. harus Seperti bisa kayak ada interaksi antara feedback gitu kan, apa yang kita sampaikan, anak mendapatkan ilmu, tapi di waktu seketika itu juga jadi ada akhirnya gitu, kayak refleksi di akhir. Anak-anak itu misalnya menjawab soal atau menjawab di pertanyaan atau kesimpulan gitu Iya, kan. betul. Ya, kesimpulan di akhir. Jadi ternyata tuh dalam proses mengajar, belajar mengajar di dalam kelas, kita tuh benar-benar harus bisa mengidentifikasikan siswa-siswa ya atau mahasiswa yang mana yang perlu motivasi dan yang mana yang bisa kita tinggal sebentar dan kita fokus ke teman-teman yang memang benar-benar butuh motivasi. Dan itu tuh sebagai tantangan tersendiri ya buat saya untuk bisa mengenali satu-satu, Betul, betul.
mahasiswa kita atau siswa kita di kelas. Jadi ada bondingnya Keren banget gitu ya Miss ya. Jadi istilahnya tuh dari transformasi SMK gitu, sekolah menengah kejuruan. Saya dulu kan juga SMK sekolah menengah kejuruan, tapi yang administrasi dan juga sekretaris kesekretariatan dan administrasi. Terus walaupun berbeda gitu kan, tapi yang disampaikan di pelatihan itu kan sama gitu kan, tentang mengajari dan juga gimana bisa menyampaikan SKL itu secara tepat gitu kepada anak-anak, dan juga kayak variasi mengajar. Nah itu kan peralihan dari sekolah menengah atas ke perguruan tinggi gitu kan. Culture shocknya itu gimana Miss pertama kalinya gitu? Buat saya nggak ada culture shock ya, karena menurut saya, karena kalau ada culture shock seperti kayak kita belum pernah mengajar sebelumnya gitu. Tapi Betul, berarti ya, cuman oasenya yang berbeda ya dari lingkungannya. tempat, ya, itu aja sih yang berbeda. Untuk teknik ya kurang lebih sama, tapi harus ditantang ya. Kalau untuk kebetulan sekarang saya lagi mengajar di Politeknik, salah satu Politeknik Negeri di Jakarta. Keren Politeknik Media Kreatif. Ya, saya salah satu ngajar di situ. Kebetulan saya mengajar di prodi animasi dan mata kuliah ESP, English for Specific Purposes, ya. Jadi di mana tuh saya harus membedah apa itu animasi, bagaimana kerjaannya seorang animator, dan saya harus bisa mendesain pelajaran untuk mereka ya. Jadi harus tepat guna belajarnya kalau untuk mata kuliah ESP itu. Jadi untuk culture shock sih nggak ada ya, karena saya yakin semua guru ya pasti punya pengalaman banyak untuk mengajar. Jadi culture shocknya nggak ada. Bagaimana yang ada tuh hanya setiap hari kita harus bawa sesuatu yang baru. Entah itu metode belajarnya, entah itu cara komunikasinya ya, entah itu cara kita membangun interaksinya, atau materi-materinya gitu. Itu harus terus Kembangkan. harus terus dikembangkan. Bagus, betul sih. Jadi dari apa yang disampaikan, setiap hari kesiapan materi dan juga penguasaan, kematangan, dan juga di depan itu kita sudah matang gitu. Jadi depan anak-anak kita siap ketika mengajar. Miss, debat gitu kan, berkaitan dengan debat, ternyata Miss ini adalah pelatih debat karena memang taken gitu kan, taken to university itu by friends gitu kan, by old friend, and called as teacher atau lecturer of debate competition. Itu how Miss? Pertama kali itu ketika saya lagi ngajar di kelas ya, saya ngajar TOEFL dulu. Mudah-mudahan ya Miss ya. Saya dulu ngajar TOEFL di kelas, terus Iya. dapat telepon, siapa ya? Oh, terus salah satu senior saya ya. Terus saya angkat, saya dapat telepon untuk tolong coaching debate untuk politeknik ini gitu. Jadi oke, kita sesuaikan harinya, dan kemudian saya coaching debate ya untuk lomba dulu NPEO, National Polytechnic Olympiad, English Olympiad. National. Jadi untuk seluruh Indonesia gitu. Kemarin juga saya baru pulang dari Palembang untuk NPEO juga ya, khususnya untuk debat juga ini, dan alhamdulillah sampai semifinal gitu, sampai semifinal. Ada eager lagi untuk next year Next year must be the winner. Kita harus achieve the winner gitu. Keren banget. Saya tuh selalu melihat Miss selalu with Miss Judis gitu kan. Iya, Instagram. Iya. So I know gitu loh, Miss tuh coaching debate gitu kan, debate English. Terus I ever saw that bring them gitu kan in front of the stage gitu kan, and give how you feel your kids, students in front of to prepare debate competition. This is so good. Haven't ability to be like that, Miss. Gitu. How gitu
at the first gitu that you called by your senior to take the bank? Awalnya ya itu karena background saya waktu S1 itu juga saya debater ternyata. Oh, di bank. Jadi dulu dapet pertama awalnya gini, saya diperkenalkan sama kampus saya tuh untuk debate gitu ya. Jadi dalam kampus itu ada satu kompetisi debate ya, internal ya, satu kampus gitu. Dan saya coba untuk ikut, saya jadi mencoba untuk jadi debater gitu ya di semester 2 dan alhamdulillahnya ternyata ya dapat juara waktu itu, tapi saya lupa juara berapa gitu. Yang itu first dua gitu. atau tiga gitu, saya lupa. Yang awal-awal ketika coaching. Waktu saya jadi Oh, debater iya, debater. di kampus ya. Berarti sebenarnya memang sudah ada bakatnya sebelumnya gitu, ada Iya. kemampuannya, ability debater, and then be lecturer of debater gitu loh, Miss. Gitu. Tapi itu tuh I mean when senior high school or university students? Waktu itu as a debater saya ikut lomba di internal kampus ya, lalu ternyata ya dapat juara, saya lupa juara berapa, enggak satu ya, tapi 2 atau 3 gitu. Dan akhirnya disitulah saya merasa oke, saya coba lagi nih, saya butuh kompetisi selanjutnya gitu kan. Lalu akhirnya ada tawaran lagi dari kampus University student. Iya, university student, yaitu NUDC, Oh, yes. National University Debate Competition, dan saya ikut pada saat itu. Kalau nggak salah saya sekitar semester 5 atau 6 gitu ya, saya ikut debater waktu itu di Atma Jaya. Pertama jadi debater, di tahun selanjutnya saya jadi N1 educator gitu, mencoba untuk jadi educator. Dan di sana tuh ada juga yang jadi debater, ada juga yang menjadi educator, jadi juri debate-nya. Dan saya pernah berkesempatan, alhamdulillahnya dapat kepercayaan kampus, didelegasikan untuk jadi debater dan N1 educator gitu. Dari situ saya belajar aja sih sebenarnya debate nih gitu kan, gimana sih debate nih, tekniknya apa aja, apa yang dinilai, itu semua saya pelajari ya. Sebenarnya kita mengumpulkan file-file yang diberikan oleh NUDC, kita kumpulkan, kita pelajari, kita praktis ya setiap hari. Lalu setelah itu ada juga kompetisi di UIN waktu itu, dan saya juga ikut juga. Jadi memang seneng aja gitu, ikut kompetisi tuh seneng gitu. Di UIN saya ikut, di UI pernah ikut juga. Jadi saya benar-benar ngerasain, so I feel how is debater, and Have known so much rules and experience. I learned experiences, yes. I learned about the rules, yes. I learned about the techniques, how to be a debater, how to be a good debater. Nah, selanjutnya I learned about how to be an educator gitu kan. Ya, ada kesempatan trainer, jadi trainer di sekolah, trainer di universitas, trainer di politeknik, atau mungkin trainer nanti di perusahaan-perusahaan tuh bisa banyak kok, ada kesempatan. Jadi ada in-house training gitu di perusahaan-perusahaan juga mencari ya trainer-trainer untuk mengasah English skill karyawan-karyawan mereka. Jadi itu bisa dicoba. Insya Allah. Jadi banyak kesempatan untuk menjadi banyak kesempatan untuk para guru bahasa Inggris, para pengajar bahasa Inggris untuk menjadi guru kah, dosen kah, atau trainer mungkin ya, di beberapa perusahaan itu bisa. Ya, insya Allah. Dia mau masuk juga sendiri kan? Oke, sampai sini teman-teman teacher, kemudian student, university student. Mudah-mudahan informasi yang kita sampaikan bermanfaat buat kalian. Senang banget bertemu dengan kawan lama, English lecturer. Masya Allah. As English sih, I'm not really skillful in English, but I try my best. Okay, it's okay. We need to upgrade our skill day by day ya. Ya,
menurut saya sih itu bukan sebuah keharusan ya, tapi itu kebutuhan, ya kan? Kebutuhan kita untuk terus belajar. Nggak hanya siswa atau mahasiswa yang harus belajar ya, tapi kita sebagai guru pun juga harus belajar kan? Iya. Jadi kita sama-sama belajar. Insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang pasti bermanfaat banget untuk saya dan juga teman-teman semua, dan juga yang youngers senior high school dan juga university student. Mudah-mudahan bermanfaat ya, dan juga senang untuk ngikutin konten-konten dari Miss Prapti di Prapti Sharing Channel Iya. di konten edukasi. Thank you. Bye bye.